Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang selalu setia. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh berkah di hari ini. Semoga segala urusan dan harapan kalian diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kebaikan senantiasa menyertai langkah kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak sudah mampir ke channel Cerita Ainun. Untuk kalian yang baru pertama kali nonton, selamat datang. Semoga cerita-cerita di sini bisa menginspirasi dan menemani hari-hari kalian. Hari ini, aku punya cerita yang benar-benar menyentuh dan pastinya bikin kita semua berpikir. Kadang, ujian hidup datang begitu berat, tapi ada kalanya kita harus bangkit dengan lebih kuat. Cerita kali ini tentang seorang wanita bernama Sari, yang hidupnya terbalik arah setelah pengkhianatan yang begitu mendalam. Tapi siapa sangka, dari semua luka itu, dia bisa bangkit, menjadi lebih tangguh, dan membangun kembali hidupnya dengan lebih indah. Kisahnya bisa jadi pengingat buat kita semua, bahwa kadang jalan hidup memang gak mudah, tapi kita selalu punya kekuatan untuk merubahnya. Jadi, buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya, jangan lupa untuk terus ikuti video ini. Dan kalau kalian merasa cerita ini menyentuh hati atau memberi inspirasi, yuk like, komen, dan subscribe Cerita Ainun. Dengan dukungan kalian, aku semakin semangat untuk terus hadir dengan cerita-cerita yang penuh makna dan pastinya bisa bikin kalian gak berhenti nonton. Siap-siap ya, karena ceritanya bakal penuh kejutan dan emosional banget. Semoga bisa jadi penyemangat kalian hari ini. Bandara Soekarno-Hatta pagi itu diselimuti cahaya jingga yang hangat, tapi di dada Sari, yang terasa justru dingin dan berat. Derap langkah manusia berlalu lalang, denting koper beradu dengan lantai, dan suara pengumuman keberangkatan menggema tanpa henti. Semuanya terdengar sayup, seperti jauh dari telinganya. Dunia bergerak cepat. Sementara Sari berdiri terpaku di dekat pintu keberangkatan internasional, seolah waktu berhenti hanya untuk dirinya dan Dimas. Di pelukannya, seorang bocah laki-laki berusia 2 tahun tertidur pulas. Namanya Andra. Anaknya yang lucu, lincah, dan jadi alasan Sari bertahan setiap harinya. Hari ini, bocah itu tak tahu bahwa ia akan berpisah cukup lama dengan sosok yang paling ia tunggu setiap pulang kerja, ayahnya. Dimas, suami Sari, berdiri di depannya dengan wajah yang berusaha tegar. Pria berusia 30 tahun itu tampak sederhana dengan jaket lusuh dan celana jeans yang mulai memudar. Di sampingnya berdiri koper besar, satu-satunya harta yang ia bawa untuk memulai hidup baru sebagai buruh migran di Arab Saudi. Kerja kontrak 2 tahun, katanya. Supaya bisa mengubah nasib, katanya. Supaya bisa membangun rumah dan hidup mandiri. Tak lagi menumpang di rumah orang tua istri. Sari menatap wajah suaminya dalam-dalam. Ia hafal betul garis lelah di wajah itu. Dimas bukan lelaki malas. Ia pekerja keras. Pernah jadi montir, kuli bangunan, bahkan sempat jadi pengantar galon air demi bisa mengisi perut keluarga kecil mereka. Tapi apa daya, hidup di kampung kecil dengan pekerjaan serabutan hanya memberi cukup untuk makan. Tak lebih. Mas, kata Sari pelan. Suaranya bergetar. Kamu beneran yakin sama keputusan ini? Dimas mengangguk, lalu menarik napas dalam. Aku nggak punya pilihan lain, sayang. Kalau aku tetap di sini, kita mau hidup sampai kapan kayak begini? Listrik nunggak. Susu Andra kadang harus diganti air gula. Aku nggak kuat lihat kalian hidup susah terus. Sari memeluk Andra lebih erat, seolah ingin anaknya tetap dekat sebelum semuanya berubah. Aku cuma takut, bukan karena kamu kerja jauh, tapi takut kamu berubah, Mas. Banyak cerita orang yang berangkat, tapi lupa pulang. Dimas tersenyum miris. Ia tahu ketakutan itu bukan tanpa alasan. Banyak cerita pahit dari tetangga-tetangga mereka. Lelaki yang keluar negeri dan lupa kirim kabar, lupa pada istri, bahkan menikah lagi diam-diam. Tapi ia menatap Sari dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang nyaris berbisik, "Aku bukan mereka. Aku Dimas, suamimu, ayahnya Andra. Aku kerja ke sana buat kita." Ia memegang tangan Sari erat-erat. "Dengar ya, begitu gaji pertama cair, aku langsung kirim. Bulan pertama, kita lunasin utang. Bulan kedua,
Beli motor bekas biar kamu bisa antar Andra periksa kalau sakit. Dan nanti kita bangun rumah kecil, temboknya aku cat ungu, warna kesukaan kamu. Nggak besar, yang penting punya sendiri. Air mata Sari jatuh satu-satu, membasahi pipi. Ia tersenyum getir sambil mengangguk. Kalau kamu tepati semua itu, aku tunggu, Mas. 1000 hari pun aku tunggu. Tapi tolong, jangan hilang. Jangan cuma kirim uang, kirim kabar juga. Aku nggak kuat kalau nunggu tanpa kepastian. Dimas mengangguk mantap. Insya Allah. Aku janji. Aku pulang bukan cuma bawa uang, tapi bawa harapan. Ia lalu menunduk dan mengecup kening Andra yang mulai terbangun. Bocah itu membuka mata kecilnya, menatap ayahnya dengan bingung. Ayah mau kemana? Dimas tak sanggup menjawab langsung. Ia hanya tersenyum dan mengusap kepala anaknya. Ayah pergi kerja. Nak, biar nanti Andra punya sepeda, punya kamar sendiri, dan bisa sekolah tinggi. Andra mengangguk kecil, belum mengerti. Tapi Sari tahu, anak itu akan sering mencari ayahnya setelah ini. Dan ia harus jadi ibu yang kuat, jadi ayah sekaligus, selama Dimas jauh. Pengumuman terakhir keberangkatan tujuan jeda menggema. Suara itu terasa seperti palu godam yang menghantam dada Sari. Waktu mereka habis. Tak ada lagi yang bisa ditunda. Dimas meraih tubuh Sari dan memeluknya erat. Lem, jaga diri baik-baik, ya. Jangan sakit. Andra titip kamu. Dan kamu juga, Mas. Jangan pernah lupa jalan pulang, bisik Sari di bahunya. Dengan langkah berat, Dimas menjauh. Beberapa kali ia menoleh ke belakang, melambaikan tangan, berusaha tetap tersenyum. Tapi Sari tahu, air mata suaminya juga jatuh saat itu. Ia berdiri mematung sambil menggenggam tangan Andra yang kini terjaga penuh, tak tahu apa yang sedang terjadi. Hari itu, Dimas membawa pergi janji-janji besar. Tentang rumah, tentang kehidupan baru, dan tentang pulang. Tapi Sari belum tahu bahwa janji itu akan diuji oleh jarak, waktu, dan pengkhianatan yang tak pernah ia bayangkan. Bulan pertama setelah Dimas berangkat terasa seperti menggenggam bara. Sepi mendadak mengisi setiap sudut rumah. Dapur terasa lebih sunyi tanpa candaan Dimas setiap pagi. Sari sempat terbangun beberapa malam karena merasa Dimas akan pulang larut. Seperti biasanya saat kerja lembur di bengkel. Tapi saat ia membuka mata, hanya ada lampu temaram dan kasur kosong di sebelahnya. Namun, tepat pada tanggal 30, Sari menerima kiriman pertama. Rp3.500.000 masuk ke rekeningnya dengan catatan singkat di WhatsApp. Ini buat bayar utang yang di warung Pak Ujang. Sisanya buat beliin Andra susu sama mainan. Aku sempat lihat boneka robot-robotan yang dia suka, tapi nggak sempat beli kemarin. Maaf ya, sayang. Sari membaca pesan itu sambil duduk di ruang tengah, dan air matanya tumpah begitu saja. Tapi bukan karena sedih, melainkan haru. Kiriman itu bukan hanya tentang uang. Itu adalah bukti bahwa Dimas menepati janjinya. Bukti bahwa ia belum lupa. Malam itu, Sari membelikan susu formula untuk Andra dan sepasang baju tidur baru bergambar robot. Wajah Andra berseri-seri. Matanya berbinar saat Sari menyodorkan kotak mainan kecil. Ini dari ayah? Tanya bocah itu, meski belum terlalu mengerti. Sari mengangguk. Iya, nak. Ayah kirim ini dari jauh. Karena ayah sayang sama kamu. Sejak saat itu, setiap malam minggu menjadi momen paling ditunggu-tunggu oleh Andra dan Sari. Karena malam minggu berarti video call. Dimas selalu menyempatkan waktu. Meski wajahnya sering tampak lelah dan suara latarnya ramai oleh percakapan dalam bahasa Arab yang tak mereka mengerti. Andra, ini siapa yang makin ganteng? Seru Dimas di layar ponsel. Anak kecil itu melonjak-lonjak kegirangan, memperlihatkan robot mainan barunya ke kamera. Ayah, Andra punya robot. Kencung, ayah, bisa jalan? Sari tersenyum di belakang layar, menahan tangis yang nyaris tumpah setiap kali mendengar suara suaminya. Dimas bercerita soal kerjaan di rumah majikannya yang ternyata tak seberat bayangannya. Ia jadi sopir pribadi untuk keluarga besar yang tinggal di Riyadh.
Rumah besar, mobil mewah, tapi jam kerja panjang. Tapi ia bersyukur, karena majikannya baik dan makanannya cukup. Aku masih belajar bahasa Arab sedikit-sedikit. Tapi kata bosku, aku sopan. Jadi disukai, ujar Dimas malam itu. Wajahnya tampak lebih kurus tapi matanya tetap hangat. Sari menatap layar ponsel, memperhatikan suaminya seperti ingin mengukir wajah itu dalam ingatannya. Yang penting kamu sehat, Mas. Uang bisa dicari, tapi aku nggak mau dengar kamu sakit atau kecapean. Mereka bicara lama malam itu, hingga Andra tertidur di pangkuan ibunya. Dimas menatap putranya yang terlelap, lalu wajahnya berubah hening. Aku kangen peluk kalian, sayang. Tidur rasanya dingin banget di sini. Sepi. Aku rindu rumah. Sari terdiam. Tangannya meremas kain daster yang ia kenakan. Ia ingin menjawab, tapi suaranya tercekat. Yang keluar hanya isakan pelan. Ia pun menunduk, menyeka air mata dengan punggung tangan. Jangan nangis, ucap Dimas lirih. Aku di sini karena kamu kuat. Jangan bikin aku lemah. Sari mengangguk pelan. Dalam hati, ia ingin menjawab, aku juga rindu. Aku bahkan tak bisa tidur tanpa bayanganmu. Tapi ia tahu, itu hanya akan membuat mereka sama-sama rapuh. Hari-hari berlalu dengan cepat. Bulan kedua, Dimas kembali mengirim uang. Jumlahnya tetap sama, tapi kini ditambah catatan kecil. Ada sisa sedikit, beliin Andra sepatu baru. Dan kamu juga, jangan terus pakai daster yang robek di ujung lengan itu. Sari tertawa kecil saat membaca pesan itu. Dimas memang tak pernah lupa pada hal-hal kecil. Bulan ketiga, Sari mulai menyicil pembelian bahan bangunan, batako, semen, dan pasir, untuk pondasi rumah kecil mereka yang selama ini hanya bisa mereka impikan. Ia bahkan mencatat semua pengeluaran di buku tulis dengan rapi, agar bisa menunjukkan ke Dimas nanti, sebagai bukti bahwa uang itu digunakan sebaik mungkin. Namun di balik semua itu, rindu tumbuh liar. Dandra mulai sering bertanya, ayah pulangnya kapan? Dan Sari hanya bisa menjawab, nanti kalau rumahnya sudah jadi, ayah pulang, nak. Setiap kali video call berakhir, Sari menatap layar yang kosong beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Seolah berharap wajah itu muncul lagi. Suara itu terdengar lagi. Tapi yang ada hanya sunyi. Dan di balik senyum Sari setiap malam minggu, ada genangan air mata yang ia sembunyikan dari Andra. Rindu, rupanya, adalah harga yang harus dibayar mahal untuk sebuah mimpi. Dan tanpa ia sadari, perlahan-lahan angin mulai berubah arah. Sudah 2 minggu lebih sejak video call terakhir dari Dimas. Dan hari ini, tepat 3 bulan berlalu sejak kiriman terakhir masuk rekening Sari. Ia memandangi layar ponselnya yang kosong dari notifikasi. Tak ada pesan. Tak ada panggilan. Tak ada bukti bahwa suaminya di luar sana masih ingat rumah, istri, dan anak yang menunggu setiap malam dengan doa. Di dapur, kompor menyala pelan. Panci kecil menghangatkan air untuk menyeduh mie instan yang dibelah 2, cukup untuk sarapan Sari dan Andra. Bocah kecil itu kini sudah mulai paham makna kehilangan sementara. Tapi yang ia tidak tahu, kata sementara bisa berubah menjadi selamanya, jika janji mulai dilupakan. Andra mau susu, Bu? Ucapnya pelan sambil duduk di bangku kecil dekat pintu. Sari menoleh dan memaksakan senyum. Iya, nah, nanti ya, kita beli siang. Uangnya nunggu ibu jualin roti dulu pagi ini. Ia baru saja menerima stok titipan roti dari tetangganya yang punya usaha rumahan. Roti isi coklat dan keju, dijual dari pintu ke pintu. Itulah satu-satunya cara Sari bertahan sejak kiriman Dimas tak lagi datang. Mulut-mulut tetangga yang dulu diam, kini mulai berbisik saat ia lewat. Bahkan, beberapa terang-terangan bertanya, "Loh, Sari, Dimas belum kirim uang lagi, ya? Katanya kerja di Arab, masa kayak gitu aja susah?" Kalimat-kalimat itu menyayat, tapi lebih menyakitkan dari semua cibiran itu adalah ketidakpastian. Ketika Sari mengirim pesan panjang ke WhatsApp Dimas, hanya 1 centang abu-abu yang muncul. Ketika ia menelepon, terdengar suara robot, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif.
Malam-malamnya berubah dari waktu yang ditunggu jadi waktu yang ditakuti. Setiap malam minggu, ia menunggu ponselnya menyala. Setiap suara notifikasi membuat jantungnya berdebar. Tapi bukan suara Dimas yang muncul, melainkan notifikasi promo aplikasi, pesan grup keluarga, atau chat dari tetangga yang menanyakan sisa roti. Ia bahkan sempat meminta bantuan adiknya yang kuliah di kota untuk mencoba menghubungi nomor Arab Saudi milik Dimas lewat aplikasi lain, tapi tetap nihil. Nomor tidak aktif atau diblokir. "Mas?" gumam Sari suatu malam sambil memeluk Andra yang tertidur dengan napas berat. "Kalau kamu capek, bilang. Kalau kamu ada masalah, cerita. Tapi jangan diam. Jangan buat aku merasa kamu udah gak anggap kami lagi." Ia memandangi atap rumah yang mulai bocor di satu sisi. Rumah tua milik orang tuanya yang dulunya hanya jadi tempat singgah sementara, kini jadi satu-satunya tempat berpulang. Tapi tiap sudut rumah ini jadi saksi bisu perubahan. Dari harapan jadi kecemasan, dari janji jadi teka-teki. Suatu sore, Sari memberanikan diri mendatangi rumah Bu Lilis, tetangganya yang dulu anaknya juga sempat kerja di Riyadh. Ia berharap mungkin Bu Lilis punya kenalan atau informasi tentang majikan Dimas. "Bu, maaf saya ganggu. Saya cuma mau tanya dulu anaknya kerja di Riyadh, ya? Mungkin ibu tahu gimana caranya cari kabar orang di sana." Bu Lilis memandang Sari dengan tatapan iba. Ia mengangguk pelan. "Iya, dulu anak saya juga sopir di sana. Tapi, susah nyarinya kalau nggak ada orang dalam atau agen yang bantu." "Kamu masih simpan data keberangkatan Dimas? Nama PT atau agennya?" Sari menggeleng. "Semua dokumen ditahan oleh agen pemberangkatan. Katanya, nanti dikirim lewat pos. Tapi sampai sekarang, tak pernah tiba. Hari-hari berlalu seperti kabut yang menggantung, tipis tapi menyesakan." Sari mulai berpikir hal-hal buruk. Apakah Dimas sakit? Kecelakaan? Atau mungkin sudah tak peduli lagi? Ketika ia bertanya hal yang sama ke seorang tetangga yang pernah ditinggal suaminya ke luar negeri, perempuan itu hanya menjawab dengan singkat. "Kalau udah 3 bulan gak kirim kabar, biasanya bukan karena kerjaannya sibuk, Sar, tapi karena udah ada yang lain." Kalimat itu menghantam batin Sari seperti gelombang pasang. Ia tidak ingin berpikiran buruk. Tapi bagaimana bisa tidak? Jika semua tanda-tanda ke arah sana, Andra kini lebih sering merengek minta video call. Setiap melihat motor lewat di depan rumah, ia spontan berseru, "Ayah datang ya, Bu?" Dan Sari hanya bisa mengusap kepala anaknya sambil tersenyum getir. "Bukan, Nak. Tapi nanti, Ayah pasti pulang." Malam itu, Sari duduk sendirian di teras rumah. Di tangannya, ponsel dengan layar retak yang terus ia pandangi. Ia membuka galeri foto, melihat video call terakhir yang sempat ia rekam diam-diam. Wajah Dimas tersenyum, berkata, "Tunggu aku, ya. Aku pasti pulang." Dan Sari kembali menangis malam itu. Sebab semakin hari, kata pasti terdengar makin jauh. Makin kabur. Makin seperti cerita yang hanya tinggal potongan janji, tanpa alamat pulang. Hujan turun rintik-rintik sore itu. Langit desa terlihat kelabu, dan udara lembab membuat tembok rumah beraroma tanah basah. Di dalam kamar, Sari duduk bersandar di dinding, memandangi ponsel dalam diam. Andra baru saja tertidur setelah demam semalaman. Tubuh kecilnya masih lemas, napasnya terdengar berat. Dan Sari, dengan mata sembab, mencoba tetap kuat. Ponsel di tangannya akhirnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal, dengan nama pengirim yang belum pernah ia lihat sebelumnya, Dian TKI Riyadh. Sari mengerutkan kening, lalu membuka pesan itu dengan hati-hati. "Assalamualaikum Mbak Sari. Maaf sebelumnya saya ganggu. Saya Dian, teman kerja Mas Dimas di Riyadh. Saya sudah lama ingin hubungi, tapi saya takut. Tapi saya juga nggak tega kalau terus diam." Sari menahan napas. Ada rasa asing yang menyusup ke dalam dadanya. Tangannya mulai gemetar, jari-jarinya terasa dingin. Ia membalas pelan. "Waalaikumsalam. Maaf, ini betul teman Dimas? Kenapa ya tiba-tiba hubungi saya?"
Balasan datang tak lama kemudian. Iya, Mbak. Dulu saya satu rumah sama Dimas. Tapi sekarang saya sudah pindah. Saya cuma mau kasih tahu. Karena saya kasihan lihat Mbak masih sering upload foto Andra dan Mas Dimas. Padahal, Sari membeku. Matanya terpaku pada 3 titik mengetik yang masih berkedip di layar. Dadanya terasa sesak. Seolah napasnya ditarik paksa. Mas Dimas sekarang sudah menikah lagi. Sama majikannya sendiri. Sari seketika merasa bumi berhenti berputar. Matanya membesar. Tangannya refleks menjatuhkan ponsel ke kasur, lalu menatap kosong ke depan. Tidak, bisiknya pelan. Nggak mungkin. Tangisnya pecah tiba-tiba. Isakan tertahan yang selama ini ia simpan meledak seperti air bah. Ia merasa seluruh dirinya runtuh. Lul, hancur. Semua yang selama ini ia pertahankan, janji, harapan, dan cinta, ternyata dikhianati dengan begitu kejam. Tangan Sari bergetar saat ia mengambil kembali ponsel dan membalas. Kamu bohong, ya? Mas Dimas nggak mungkin. Dia janji mau bangun rumah, mau pulang, mau temani Andra. Dian membalas cepat. Saya paham. Tapi saya lihat sendiri, Mbak. Saya yang bantu dia pindahan ke rumah majikannya. Mereka nikah diam-diam. Katanya biar dapat izin tinggal tetap dan bisa kerja legal. Tapi setelah itu, Mas Dimas berubah. Nomor yang lama dia buang. Saya nggak tega. Maaf banget. Kata-kata itu menusuk dada Sari lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Bukan hanya soal pengkhianatan, tapi tentang bagaimana Dimas membuangnya dan Andra begitu saja. Seperti beban yang tak lagi berguna. Hujan di luar mulai deras. Sari berdiri dan berjalan keluar kamar, berdiri di bawah atap seng yang bocor. Air menetes deras ke tanah, menggenang di depan rumah. Ia menengadah ke langit. Dalam hatinya, ia bertanya, apa aku selama ini terlalu percaya? Apa aku terlalu bodoh mencintai seseorang yang ternyata bisa menghapusku secepat itu? Malam itu, Sari tidak tidur. Ia hanya duduk di ruang tamu, memeluk Andra yang masih demam. Bocah itu mengigau, ayah jangan pergi. Dan Sari hanya bisa mengusap kepala anaknya, berbisik lirih, ayah udah pergi jauh. Nak, tapi ibu masih di sini. Ibu nggak kemana-mana. Keesokan paginya, Sari memberanikan diri membalas pesan terakhir Dian. Terima kasih, Dian. Setidaknya kamu kasih tahu saya kebenaran. Saya udah nggak nunggu Dimas lagi. Tapi saya janji satu hal, saya akan bangkit. Saya akan buat hidup saya dan anak saya tetap layak, tanpa dia. Dan saat itu pula, untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, Sari berdiri tegak. Bukan sebagai istri dari Dimas, tapi sebagai perempuan yang telah dikhianati, dan kini siap bangkit dari reruntuhan cinta yang patah. Satu persatu tetesan hujan turun di atas genteng tua rumah Sari. Suaranya pelan, tapi cukup untuk mengusir keheningan pagi yang aneh. Di atas meja kayu di ruang tengah, segelas teh manis yang baru diseduh mengepulkan uap. Tapi Sari tak menyentuhnya. Matanya terpaku pada layar ponsel yang menampilkan sebuah notifikasi dari grup WhatsApp keluarga besar. Sari, ini beneran Dimas? Ya Allah, tega banget. Pesan itu disertai sebuah foto. Sari nyaris tidak bisa bernapas ketika melihatnya. Dimas, mengenakan gamis putih, dengan sorban melingkar rapi di kepala. Di sebelahnya, seorang perempuan muda berdiri tersenyum, berkulit cerah, mengenakan gaun pengantin tradisional Arab. Di belakang mereka, sebuah backdrop dengan tulisan Arab berbunga-bunga, Al-Ursi Mubarak. Pernikahan bahagia. Tangannya gemetar saat mengusap layar ke atas. Foto lain muncul. Video berdurasi 3 menit. Ia menekan play dengan jari gemetar. Kabiltu nikah hahaha. Suara Dimas terdengar jelas, gugup, tapi mantap. Setelah kalimat terakhir, terdengar tepuk tangan dan tawa. Kamera sedikit bergoyang, merekam Dimas mencium kening wanita itu. Sari tak sanggup menonton lebih lama. Ia melempar ponsel ke atas sofa dan mundur beberapa langkah, terhuyung. Tubuhnya terjatuh di lantai keramik yang dingin.
Tangisnya meledak, tanpa suara pada awalnya. Hanya tubuh yang terguncang dan bahu yang bergetar hebat. Kemudian suara isakannya keluar perlahan, seperti desahan orang sekarat. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, berusaha menahan kenyataan yang telanjur menghantamnya dengan kasar. Semua janji yang pernah Dimas ucapkan dulu, tentang rumah impian, tabungan bersama, tentang pulang saat Andra masuk SD, ternyata tidak lebih dari kebohongan indah. 1 jam berlalu. Di luar, suara motor berhenti di depan rumah. Tetangga mulai berdatangan. Ada yang mengetuk pintu. Sari belum sempat menjawab, tapi mereka sudah masuk tanpa permisi. Assalamualaikum, Sar. Ya Allah, kamu sabar ya. Aku juga baru lihat videonya tadi pagi, langsung kaget. Itu Dimas, kan? Ujar Burina, tetangga sebelah yang dulu sering meminjam minyak goreng. Sari hanya bisa menunduk. Wajahnya masih basah. Ia tak sanggup bicara, apalagi menjelaskan. Duh, padahal kamu setia banget. Loh, tiap hari jualan ngasih kabar ke Dimas, ngasuh anak sendirian tapi ya gitu. Laki-laki kalau udah tergoda. Sahut yang lain dengan nada seolah prihatin, padahal matanya memancarkan kepuasan karena jadi yang pertama menyebar kabar. Seolah hidupnya adalah bahan tontonan. Malamnya, Andra baru pulang dari mengaji. Bocah itu masih mengenakan peci kecil dan sarung. Ia duduk di pangkuan ibunya sambil memainkan rambut Sari yang panjang dan mulai kusut. Ibu, teman-teman tadi bilang, ayah nikah lagi, ya? Tanyanya pelan. Sari menoleh cepat. Hatinya seperti ditusuk pisau kecil. Andra dengar dari siapa? Suaranya nyaris tak keluar. Dari Rian. Katanya, ibunya lihat video ayah di HP. Andra menatap Sari, matanya berkaca-kaca. Apa benar, Bu? Sari menghela napas panjang. Ia ingin bohong, tapi hatinya sudah terlalu lelah. Ia menatap mata anaknya, mata yang dulu begitu mirip dengan ayahnya. Kini, tatapan itu penuh luka yang bahkan anak kecil pun tak pantas rasakan. Benar, Nak, jawab Sari pelan. Ayah? Ayah udah punya keluarga baru di sana. Andra terdiam. Air matanya jatuh tanpa suara. Lalu tiba-tiba ia berkata, berarti, ayah nggak sayang Andra lagi. Jangan bilang begitu. Sari memeluk anaknya erat. Kamu anak yang baik. Kamu sangat berharga. Ibu di sini selalu sayang sama kamu. Tapi malam itu, Andra tidak bisa tidur. Ia hanya menatap langit-langit sambil sesekali menyeka air mata. Dan Sari, untuk kesekian kalinya, menahan tangis dalam gelap, meraba luka yang semakin dalam di dada anaknya. Luka yang seharusnya tak dimiliki anak seusia itu. Beberapa hari kemudian, video pernikahan Dimas semakin tersebar luas. Facebook, TikTok, bahkan akun gosip TKI mulai membicarakan cowok Indonesia yang beruntung dapat istri orang Arab. Di kolom komentar, orang-orang mengaguminya, menyebut Dimas pintar, keren, bahkan naik level. Tak ada yang tahu bahwa Dimas meninggalkan seorang istri dan anak di Indonesia. Tanpa kabar, tanpa nafkah, tanpa penjelasan. Dan yang paling menyakitkan bagi Sari, Dimas sendiri yang mengunggah video itu. Dengan caption berbunyi, akhirnya, hidup saya dimulai dari sini. Dari tanah suci, dengan pasangan yang Allah pilihkan. Doakan kami. Sari merasa ingin berteriak. Ingin menjerit pada dunia bahwa ia bukan wanita yang gagal. Bahwa ia bukan istri yang ditinggal karena tak cantik atau tak setia. Ia adalah korban dari seorang pria yang memilih meninggalkan tanggung jawab demi kenyamanan baru. Tapi malam itu, saat semuanya terasa gelap, Sari duduk di depan cermin. Ia memandang wajahnya, lelah, mata sembab, pipi pucat. Tapi perlahan, ia berbicara pada bayangannya sendiri. Sudah cukup. Kamu sudah menangis terlalu lama. Sekarang waktunya kamu bangkit. Kamu harus jadi ibu dan ayah untuk Andra. Kamu harus kuat, bahkan kalau seluruh dunia menertawakanmu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Sari tak menangis. Ia duduk diam, tenang. Tapi di balik ketenangan itu, ada api yang perlahan menyala di dalam dirinya.
Api yang tak akan padam sebelum ia membuktikan bahwa dirinya bukan perempuan yang bisa dibuang seenaknya. Pagi itu, Sari duduk di depan rumah dengan wajah kaku. Di sampingnya ada ember berisi bahan mentah risoles, dan di atas meja kecil dari kayu lapuk, ia mulai menggulung satu persatu kulit dengan isian sederhana. Bihun, wortel, dan sedikit ayam suwir. Tak ada lagi sisa air mata. Hanya ada gerakan tangan yang kaku tapi tegas. Seolah risoles-risoles itu menjadi pengikat terakhir hidupnya agar tetap waras. Andra masih tidur di dalam. Pelukannya malam tadi begitu erat seperti bocah yang tak ingin kehilangan apapun lagi. Sari tak ingin anaknya lapar. Tak ingin anaknya melihat ibunya menyerah. Satu demi satu gulungan disusun rapi. Setelah cukup banyak, Sari menyalakan kompor di dapur mungilnya. Suara minyak panas mendesis. Aroma risoles goreng perlahan memenuhi udara pagi. Tanpa promosi, tanpa selebaran, tanpa unggahan di media sosial, ia memulai usahanya. Dengan tangan sendiri, dengan luka sendiri. Tapi rupanya, membangun dari reruntuhan bukan hanya soal uang. Yang paling sulit adalah menghadapi tatapan orang-orang yang tak hanya melihat, tapi juga menghakimi. Loh, Sar, kamu jualan? Kirain uang dari Dimas itu gede loh. Bisa bangun rumah katanya? Sindir Bu Narti yang lewat sambil membawa belanjaan. Sari menunduk, pura-pura tidak dengar. Tapi Bu Narti sengaja berhenti di depan gerobak risolesnya. Tapi ya sudahlah, daripada diam di rumah kan. Toh, suami udah nikah lagi. Kasihan juga sih, ditinggal. Tapi ya mungkin kamunya juga kurang melayani, ya. Sari menggenggam erat penjepit risoles di tangannya. Ingin sekali ia menjawab, tapi ia tahu, perempuan seperti Bu Narti tidak butuh penjelasan. Mereka tidak mendengar, mereka hanya ingin melihat air mata orang lain. Siang harinya, saat Sari baru selesai mengantarkan pesanan risoles ke warung tetangga, mertuanya datang. Tanpa kabar, tanpa salam, tanpa senyum. Bu Lestari, ibu dari Dimas, turun dari ojek online sambil menyeret koper kecil. Aku cuma mau nginep semalam. Gak usah banyak gaya, aku tahu kamu kuat. Katanya tajam sambil menurunkan kopernya sendiri. Sari membukakan pintu tanpa banyak bicara. Di dalam rumah, suasana mencekam. Setelah makan siang yang dingin, Bu Lestari membuka pembicaraan yang Sari sudah duga sejak awal. Kamu itu, Sar, dari dulu terlalu keras. Dimas itu laki-laki. Butuh perhatian. Butuh kasih sayang. Kamu sibuk jualan, sibuk urus anak, kamu pikir itu cukup? Sari menoleh. Matanya mulai memerah. Bu, saya yang ditinggal. Saya yang dikhianati. Saya yang sekarang harus kerja sendiri buat Andra. Tapi kenapa ibu nyalahin saya? Karena kamu istri. Harusnya kamu tahu cara jaga suami. Menjaga. Bu, saya menjaga dia tiap malam lewat doa. Saya simpan uang buat kami pulang. Saya sabar saat dia tak kirim kabar. Tapi ternyata dia nikah lagi. Bu, nikah di belakang saya. Bu Lestari membanting sendok ke meja. Udah, jangan teriak-teriak. Kamu pikir kamu korban? Kamu cuma gagal jaga laki-laki. Perempuan harus tahu tempat. Sari berdiri. Napasnya memburu. Tapi tak satu pun air mata keluar. Kalau ibu merasa saya yang salah, silakan. Tapi tolong, jangan datang ke rumah ini dan membawa luka baru. Saya sudah cukup hancur. Saya sudah cukup berjuang. Dan saya akan tetap bertahan, dengan atau tanpa siapapun. Suasana hening. Bahkan jam dinding pun seolah berhenti berdetak. Bu Lestari terdiam. Wajahnya tegang. Tapi kali ini, tak ada lagi kata yang bisa ia keluarkan. Malamnya, setelah Andra tidur, Sari duduk di beranda rumah dengan secangkir kopi pahit. Ia memandangi bintang yang tertutup awan. Hatinya tak lagi mengharapkan Dimas pulang. Yang ia pikirkan sekarang adalah bagaimana besok ia bisa menjual lebih banyak risoles, agar Andra tetap bisa sekolah, tetap bisa makan dengan layak, tetap bisa percaya bahwa hidup ini layak diperjuangkan. Dalam benaknya, ia menulis ulang takdirnya. Tanpa suami, tanpa mertua,
tanpa simpati dari dunia. Hanya ada dirinya dan anaknya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Sari menyusun rencana, bukan untuk membalas, tapi untuk bertumbuh. Ia tahu, jika hidup ingin menjatuhkannya serendah ini, maka ia akan bangkit setinggi-tingginya. Karena ia tahu, luka yang dalam bisa jadi tanah paling subur untuk menumbuhkan kekuatan. Matahari pagi yang cerah seolah tak memberi ruang bagi awan mendung di hati Sari. Pagi itu, seperti biasa, Andra bersiap untuk pergi ke sekolah dengan tas kecil dan sepatu yang mulai terlihat kusam. Di wajah anak itu masih terlukis rasa lelah. Namun ia tetap tersenyum ketika Sari membantunya mengenakan seragam. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Tangan kecil Andra yang biasanya ceria kini tampak gemetar saat ia mengikat tali sepatu. "Ibu, Andra nggak mau ke sekolah," katanya dengan suara pelan, namun tegas. Sari menunduk. Wajah anaknya tampak muram, dan air mata hampir menetes dari mata Andra yang biasanya penuh semangat. Ia merunduk, seolah tak ingin terlihat oleh ibunya. Sari menyentuh bahu Andra dengan lembut. "Kenapa? Nak, kamu nggak suka sekolah? Ibu kan sudah bilang, sekolah itu penting supaya kamu bisa jadi orang yang hebat nanti." Andra menggigit bibirnya, tampak ragu. Lalu, dengan suara yang nyaris tenggelam, ia berkata, "Teman-teman di sekolah bilang, ayah Andra nggak sayang sama Andra. Mereka bilang ayah Andra pergi nikah sama orang lain. Kenapa ayah nggak pulang?" Sari merasa dunia seolah berhenti berputar. Kalimat itu terngiang dalam kepalanya. Suara Andra yang penuh kejujuran, begitu polos, begitu penuh harapan. Ia berlutut di hadapan anaknya, memegang kedua pipinya yang masih muda dan penuh keceriaan yang dulu ia kenal. "Andra, ayah kamu, ayahmu. Ayah sedang bekerja di sana, di luar negeri. Ada banyak hal yang tidak bisa ibu jelaskan sekarang. Tapi percayalah, Andra, ayah kamu sayang kamu. Dia cuma butuh waktu untuk kembali, oke?" Andra mengangguk pelan, tapi mata kecilnya tidak bisa menyembunyikan rasa bingung yang begitu mendalam. Ia tahu ada lebih dari apa yang ibu katakan. Dan itu cukup membuatnya terdiam seharian di sekolah. Hari-hari berlalu dengan rasa canggung di rumah. Sari berusaha sekuat mungkin untuk menjaga suasana tetap tenang. Tapi setiap kali Andra pulang dari sekolah, ia terlihat lebih pendiam. Wajahnya lebih lesu. Ia tak lagi tertarik bermain dengan anak-anak tetangga, atau menghabiskan waktu di taman bermain. Ia hanya ingin duduk di kamar, menggambar, atau melamun dengan bola basket yang tak pernah terpakai. Pada suatu malam, setelah makan malam yang sederhana, Andra tiba-tiba bertanya lagi, "Ibu, kenapa ayah nggak pulang?" Andra kangen banget sama ayah. Andra mau ayah datang. "Kenapa ayah nggak sayang Andra?" Sari tercekat. Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris hatinya. Anak sekecil itu harus menghadapi kenyataan yang tak seharusnya ia tahu. Dan Sari, dengan sekuat hati, menahan air mata yang hampir tumpah. Ia ingin menjawab, ingin memberikan jawaban yang menyenangkan hati Andra. Tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya, tak bisa keluar. Sari mengelus rambut Andra, berusaha tenang. "Nak, ayah cuma butuh waktu. Kadang orang-orang punya masalah besar, dan mereka pergi mencari solusi. Tapi ibu janji, kita akan baik-baik saja. Kamu dan ibu, kita akan selalu bersama." Namun, jawaban itu tak sepenuhnya meyakinkan Andra. Ia masih menatap ibu dengan tatapan penuh tanya, tak puas. "Ibu, kenapa ayah nggak pernah kirim surat atau telepon lagi? Kenapa ayah nggak bilang apa-apa?" Sari merasakan dadanya sesak. Ia tahu, Andra sudah semakin pintar dan bisa merasakan ada yang tidak beres. Namun, Sari tak ingin membuatnya lebih terluka lagi dengan menjelaskan kenyataan pahit yang sedang terjadi. "Ibu mau ayah datang. Ibu kenapa nangis, sih?" tanya Andra tiba-tiba, menyadari butiran air mata yang menetes di pipi Sari. Sari menghapus air matanya dengan cepat, mencoba tersenyum. "Ibu nggak nangis, Nak. Ibu cuma sedikit capek aja. Tapi ibu baik-baik saja kok. Kamu juga harus kuat. Kita harus sabar."
Andra tidak menjawab. Hanya diam, lalu menarik selimut ke tubuhnya. Ia menatap langit-langit kamar dengan mata yang mulai meredup, seolah hatinya mulai terbentuk dinding kokoh yang tak ingin lagi terbuka. Malam-malam berikutnya menjadi semakin berat bagi Sari. Setiap kali ia menatap wajah anaknya yang semakin murung, setiap kali ia melihat Andra bermain sendiri di halaman rumah, ia merasa dunia semakin jauh menjauh darinya. Setiap detik di rumah ini terasa semakin sepi tanpa Dimas. Di tengah malam, ketika rumah terasa begitu sunyi, Sari terbangun dari tiduran dan duduk di meja kayu. Hanya ada lampu temaram yang menerangi wajahnya yang lelah. Ia menatap kosong keluar jendela, merasakan angin malam yang dingin. Ia merasa seperti seorang perempuan yang terjebak dalam labirin besar, yang tidak tahu jalan keluar. Andra semakin sulit diatur. Setiap hari ia bertanya tentang Dimas, tentang kenapa ayahnya tak pulang, tentang kenapa semua ini terjadi. Dan Sari hanya bisa menangis diam-diam. Menangis dalam keheningan malam, saat tak ada yang tahu betapa beratnya beban ini. Di balik dinding rumah kecil itu, Sari mulai merasa bahwa ia tak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk Andra, untuk memberikan kehidupan yang layak, meski harus melawan dunia yang tak selalu adil. Tapi ia tahu, di balik tangisannya, ada tekad yang semakin menguat. Ia tak akan membiarkan anaknya merasa hancur. Andra akan tumbuh menjadi anak yang kuat, dan Sari akan menjadi ibu yang tak pernah berhenti berjuang, walau dunia ini terasa begitu kejam. Namun, semakin malam, semakin Sari merasa bahwa ia tak bisa lagi menahan rasa sakit ini sendirian. Ia memerlukan dukungan, sesuatu yang bisa membantunya melewati hari-hari gelap ini. Tapi, siapa yang bisa membantunya? Pagi itu, Sari membuka pintu rumah seperti biasa, terkejut ketika kurir berdiri di depan rumah dengan surat tebal di tangannya. Surat itu tampak biasa saja, bahkan lebih tebal dari surat tagihan yang sering ia terima. Namun, sesuatu tentang surat itu membuat jantungnya berdebar cepat. Mungkin firasatnya mengatakan ada yang tidak beres. Surat untuk Sari, ya? Tanya kurir itu, menyodorkan amplop berwarna coklat tebal. Ya, saya, jawab Sari, meskipun tangannya sedikit gemetar saat menerima surat itu. Setelah kurir pergi, Sari menutup pintu dengan perlahan. Ia berdiri di depan meja, memandangi amplop yang terbungkus rapat. Ada rasa takut yang menggelayut di hatinya. Tak tahu kenapa, tapi ia merasa perasaan ini seperti perasaan sebelum badai datang. Ia tahu, surat itu adalah jawaban yang selama ini ia tunggu, jawaban yang tak ingin ia dengar. Dengan tangan yang gemetar, Sari membuka amplop itu. Tulisan di kertasnya berformat rapi, sangat formal, seolah-olah tak ada perasaan yang tersirat di dalamnya. Seolah Dimas sudah mempersiapkan ini dari jauh hari. Semua kata-kata yang tercetak di kertas itu hanya menjadi pembacaan yang datar, tanpa emosi. Dengan ini, saya mengajukan perceraian terhadap Sari, istri saya. Kami tidak lagi dapat mempertahankan hubungan ini. Harap segala urusan administrasi diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sari terdiam. Kata-kata itu bagaikan petir yang menyambar tepat di tengah dadanya. Tidak ada kata, maaf. Tidak ada kalimat penjelasan, bahkan tidak ada sedikitpun perasaan kasihan pada keluarga yang telah ia tinggalkan di sini. Hanya ada huruf-huruf yang tercetak rapi, yang semakin menusuk hati. Sari duduk dengan tangan yang semakin berat memegang surat itu. Ia merasa dunia seolah memudar. Sesuatu yang dalam dirinya mulai retak, menghancurkan semua kebanggaan yang pernah ia coba bangun. Bahkan untuk memikirkan Dimas, pria yang pernah ia percayai, pria yang pernah ia cintai, sekarang terasa sangat asing. Andra yang mendengar suara ibunya terisak, berlari menghampiri dengan cepat. Ibu? Ibu kenapa? Kenapa nangis? Tanyanya khawatir. Sari mengangkat wajahnya, mencoba menahan tangisan yang hampir tak terkendali. Dengan suara tercekat, ia menjawab, Ayah nggak akan pulang. Nak, dia nggak akan kembali lagi. Andra bingung. Kenapa? Ibu? Kenapa ayah nggak pulang? Kenapa ayah nggak bilang apa-apa? Sari memeluk Andra dengan erat, tak bisa lagi menahan rasa sakit yang merobek hatinya. Ayah?
Ayah sudah nggak sayang lagi sama kita. Andra, ibu nggak tahu kenapa. Tapi sekarang kita cuma bisa bertahan. Kita harus kuat, nak. Andra menangis di pelukan ibunya. Dan Sari bisa merasakan seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. Hatinya tak pernah seberat ini sebelumnya. Rasanya seperti dikhianati. Seolah-olah seluruh dunia ini berbalik menentangnya. Hari-hari setelah surat itu datang, Sari merasa seolah hidupnya sudah terbelah menjadi dua bagian. Di luar, ia mencoba menjalani hari-harinya dengan semangat, membuka lapak risolesnya di pagi hari, melayani pesanan-pesanan yang datang, sementara di dalam hatinya, ada kehancuran yang semakin besar. Ia tak bisa berhenti memikirkan kenapa Dimas bisa begitu tega. Lalu, setiap malam, ia akan terbangun di tengah tidur, merasa sepi, dan merasakan dingin yang meresap sampai ke tulang. Andra akan tertidur lelap. Namun Sari tetap terjaga, menangis tanpa suara. Ia menangis bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk Andra. Untuk masa depan yang tak pasti. Ia tak pernah membayangkan akan melalui semua ini. Ia pernah bermimpi memiliki keluarga yang utuh, rumah yang penuh dengan tawa, dan seorang suami yang akan mendampinginya hingga tua. Tapi kini, semua itu hancur berantakan. Sari kembali duduk di meja, mengingat setiap kenangan tentang Dimas, tentang bagaimana mereka pertama kali bertemu, bagaimana mereka menghabiskan waktu bersama, dan bagaimana ia pernah merasakan kebahagiaan menjadi istri Dimas. Semua kenangan itu terasa begitu jauh. Dimas yang kini ia kenal bukan lagi pria yang dulu mencintainya dengan tulus. Dimas yang ia kenal kini adalah seorang pria yang lebih memilih meninggalkan keluarganya demi kehidupan yang lebih mudah, lebih nyaman, dengan wanita yang lebih muda, dengan kehidupan yang tidak lagi membebaninya. Hari demi hari berlalu, dan meski hatinya hancur, Sari berusaha untuk tidak menunjukkan kelemahannya di hadapan Andra. Ia terus bekerja, terus mencari cara untuk bertahan. Tetapi ada satu hal yang semakin jelas. Selain rasa kehilangan, ada rasa marah yang tak bisa ia bendung. Sari merasa dikhianati. Tidak hanya oleh Dimas, tetapi juga oleh dunia. Ia merasa bahwa selama ini hidupnya hanya dipenuhi dengan kebohongan. Namun, di tengah semua itu, ada satu hal yang masih membuatnya bertahan. Anaknya, Andra. Sari tahu, untuk Andra, ia harus kuat. Ia tidak bisa membiarkan anaknya tumbuh dengan perasaan ditinggalkan dan tak berarti. Ia harus mengubah rasa sakit ini menjadi kekuatan, menjadi semangat untuk bertahan dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Andra. Dimas, bisik Sari pelan di malam yang sunyi. Kamu akan menyesal. Kamu akan menyesal telah meninggalkan kami. Namun, kata-kata itu hanya terngiang dalam kesunyian. Dimas mungkin tak akan pernah mendengarnya. Tapi Sari bertekad, meskipun Dimas telah pergi, ia tidak akan menyerah. Andra membutuhkan ibu yang kuat, dan Sari akan menjadi ibu itu, apapun yang terjadi. Setelah beberapa bulan hidup dalam bayang-bayang kesedihan dan kehilangan, Sari akhirnya merasakan sebuah titik balik dalam dirinya. Setiap malam yang ia habiskan dengan tangisan, setiap pagi yang ia lalui dengan senyum yang dipaksakan, mulai membuatnya merasa lelah. Bukan hanya fisiknya yang lelah, tapi hatinya. Ia tahu ia harus berhenti tenggelam dalam kesedihan yang tak ada habisnya. Hari itu, ketika Andra kembali pulang dari sekolah, wajahnya sedikit lebih cerah. Mungkin bukan karena segala masalah yang terjadi, tetapi karena Sari mulai merasakan adanya harapan kecil yang tumbuh dalam hatinya. Andra yang dulu cemas, yang selalu bertanya-tanya tentang ayahnya, kini mulai lebih sering tersenyum dan tertawa meskipun tanpa kehadiran Dimas di sisi mereka. Andra mulai menemukan kebahagiaannya sendiri di tengah kebisuan yang menyelimuti rumah. Namun, Sari tahu, kebahagiaan itu tak akan bertahan lama tanpa perubahan. Ia butuh sesuatu untuk mengalihkan pikirannya dari rasa sakit yang semakin memuncak. Ia butuh sesuatu yang bisa mengisi hari-harinya, yang bisa memberinya arah baru. Sesuatu yang bukan hanya untuknya, tapi juga untuk masa depan Andra. Suatu hari, saat sedang duduk di depan rumah sambil menikmati secangkir teh hangat, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Nia, sahabat lamanya yang juga seorang single mom. Nia sudah lama menghilang, sibuk dengan urusannya sendiri setelah bercerai.
namun mereka selalu saling mendukung dalam keadaan apapun. Sari, aku dengar kamu sedang kesulitan. Aku ingin membantu. Apa yang bisa kita lakukan bersama? Aku punya ide. Sari membaca pesan itu dengan hati yang berdebar. Ia tahu Nia selalu jadi sahabat yang bisa diandalkan. Nia bukan hanya sahabat, tapi juga seseorang yang tahu betul bagaimana rasanya berjuang sendirian. Sari membalas pesan itu, hati mulai terbuka. Aku butuh sesuatu untuk mengalihkan pikiranku. Nia, aku ingin memulai sesuatu. Tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tak lama kemudian, mereka bertemu di kafe kecil yang biasa mereka kunjungi saat masih muda. Nia datang dengan senyum lebar, meskipun matanya terlihat lelah. Wajahnya menunjukkan garis-garis kehidupan yang telah dilaluinya, namun semangatnya tetap terpancar. Jadi, apa yang kamu pikirkan, Sari? Tanya Nia sambil menyeruput kopinya. Sari menghela napas panjang, seakan ragu untuk memulai. Namun, ada sesuatu yang membuatnya merasa mantap. Aku ingin mulai bisnis kue online. Nia, aku ingat, dulu aku sering membuat kue-kue kecil untuk teman-teman dan keluarga. Aku selalu senang membuatnya. Tapi sekarang, aku rasa aku bisa melakukannya untuk sesuatu yang lebih besar. Ini bukan hanya soal bertahan hidup, tapi tentang menemukan kembali diriku. Nia tersenyum, lalu mengangguk dengan penuh semangat. Aku bisa bantu, Sari. Aku tahu betapa kerasnya perjuangan kita. Tapi ini peluang. Kamu bisa lakukan ini. Aku bisa bantu dengan pemasaran online dan mengurus pengiriman. Sari merasa hatinya dipenuhi dengan semangat baru. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan merasa terperangkap, ia merasakan adanya jalan keluar yang terang. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk Andra, ingin membuktikan bahwa ia bisa berdiri tegak lagi, meskipun dunia ini seolah memintanya untuk menyerah. Minggu pertama setelah memutuskan untuk memulai bisnis kue, Sari merasakan betapa sulitnya menjalani semuanya sendirian. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di dapur, mencoba resep-resep baru yang bisa menarik perhatian pelanggan. Kue-kue kecil yang ia buat dengan penuh cinta mulai mengisi ruang rumahnya. Andra, yang sebelumnya hanya bermain dengan gadget atau menghabiskan waktu di kamar, mulai tertarik ikut membantu. Ia menjadi asisten kecil ibunya, mengemas kue-kue yang sudah jadi dengan rapi. Namun, jalan tidak selalu mulus. Usaha yang baru saja dimulai ini tidak langsung mendapatkan perhatian. Sari merasa frustasi ketika pesanan pertama yang datang hanya beberapa biji, dan penghasilannya masih jauh dari yang ia harapkan. Namun, Nia selalu ada untuk memberikan semangat. Setiap kali Sari merasa down, Nia mengingatkan bahwa ini adalah langkah awal yang harus diperjuangkan dengan sabar. Setiap bisnis butuh waktu untuk berkembang. Sari, jangan pernah menyerah hanya karena hasil pertama tidak sesuai harapan. Kamu punya potensi yang luar biasa. Kalau kamu terus berusaha, orang akan mulai tahu kualitas produkmu, ujar Nia suatu malam, saat mereka tengah berbincang lewat telepon. Sari menatap dapur yang kini penuh dengan peralatan kue dan bahan-bahan yang berserakan. Ia merasa lelah, tetapi di dalam hatinya ada keyakinan baru. Ia sadar, bisnis ini bukan hanya tentang menjual kue, tapi tentang membangun kehidupan baru. Ia ingin mengubah nasib, tak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk Andra. Beberapa minggu kemudian, bisnis kue online Sari mulai mendapatkan perhatian. Teman-teman dan tetangga mulai memesan, lalu merekomendasikan kepada orang lain. Ulasan-ulasan positif mulai bermunculan di media sosial, dan Sari mulai mendapatkan penghasilan tambahan. Setiap kali pesanan datang, ia merasa ada sesuatu yang semakin menumbuhkan harapan dalam dirinya. Andra, yang kini sering membantu ibunya mengemas kue-kue kecil itu, mulai melihat perubahan pada ibunya. Sari lebih ceria, lebih bersemangat, dan lebih banyak tersenyum. Andra mulai merasa bahwa hidup mereka bisa lebih baik, meskipun ayahnya tidak ada di samping mereka. Pada suatu pagi, ketika Andra membuka lemari es dan menemukan sepotong kue yang baru saja dipanggang, ia tersenyum lebar. "Ibu, ini enak banget. Andra suka. Andra mau bawa ke sekolah buat teman-teman." Sari menatap anaknya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia tahu,
Ini baru permulaan. Tapi setidaknya, mereka sedang menuju ke arah yang benar, ke arah kebahagiaan yang mereka impikan. Sari merasa hidupnya mulai menemukan arah baru. Tidak ada lagi kesedihan yang menenggelamkan, hanya ada kekuatan yang tumbuh dari dalam dirinya. Keinginan untuk memberikan yang terbaik untuk Andra, untuk masa depan mereka berdua. Dan, meskipun ia tahu masih ada banyak jalan panjang yang harus dilalui, ia merasa, untuk pertama kalinya, bahwa ia bisa menghadapinya. Tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Tidak ada yang bisa merusak impian baru ini. Sari akan terus berjalan, terus berjuang, sampai ia mencapai tujuan yang ia impikan. Untuk dirinya, untuk Andra, untuk hidup yang lebih baik. Sari berdiri di depan etalase toko kecilnya yang kini mulai ramai. Hari itu, seperti biasa, pelanggan datang dan pergi dengan senyum puas, membawa pulang kue-kue yang baru saja dipanggang. Meskipun toko itu belum besar, namun ia bisa merasakan perbedaan yang signifikan dalam hidupnya. Kepercayaan diri yang dulu hilang, kini mulai kembali. Hari demi hari, langkahnya semakin mantap. Dari tempat yang dulu hanya dihuni oleh kepedihan, Sari berhasil mengubahnya menjadi ruang penuh harapan. Usahanya, yang dimulai dari rasa sakit, kini telah membuahkan hasil yang memuaskan. Pelanggan yang datang tidak hanya dari tetangga dan teman-temannya, tetapi juga dari orang-orang yang baru mengenalnya melalui media sosial. Kue-kue yang ia buat, meskipun sederhana, terasa penuh cinta dan ketulusan. Dan itulah yang membuatnya berbeda. Andra, yang kini semakin besar, sering membantu ibunya menata kue-kue di etalase atau mengantar pesanan kepada pelanggan setia mereka. Anak laki-laki itu mulai menunjukkan kebanggaan atas apa yang ibunya capai. Ada kebahagiaan yang terpancar di wajah Sari setiap kali melihat Andra tersenyum. Mereka kini tidak hanya menjadi ibu dan anak, tetapi juga mitra dalam bisnis kecil mereka. Sari mulai merasakan bahwa meskipun ia berjuang sendirian, ia tak lagi merasa kesepian. Ada kebersamaan yang tercipta di antara mereka berdua. Andra kini sering mengatakan hal-hal yang membuat hatinya tersentuh. "Ibu, Andra bangga punya ibu seperti kamu. Kamu hebat," kata Andra suatu hari saat mereka sedang bekerja di dapur. Kata-kata Andra itu seperti obat yang menyembuhkan setiap luka yang pernah ia rasakan. Sari tahu, ia tak bisa lagi menoleh ke belakang. Dimas, dengan segala pengkhianatannya, telah meninggalkan hidupnya. Namun kini ia menemukan kekuatan dalam dirinya yang bahkan lebih besar dari sebelumnya. Suatu pagi, Sari terbangun lebih awal dari biasanya. Matahari baru saja menyapa langit dengan semburat keemasan, dan udara pagi itu terasa segar. Ia memutuskan untuk keluar ke halaman rumah, menikmati secangkir teh hangat sambil meresapi rasa syukur yang mendalam. Sari merasa, meskipun perjalanan ini penuh dengan air mata dan kesedihan, ia telah menemukan jalannya kembali. Andra, yang sebelumnya hanya melihat ibunya bekerja keras, kini mulai merasakan dampaknya. Sari tak hanya mengajarkan Andra tentang pentingnya berjuang, tetapi juga tentang bagaimana cara bangkit setelah jatuh. Setiap kali Andra merasa kesulitan di sekolah atau bertanya tentang ayahnya, Sari selalu memberikan jawaban yang penuh kebijaksanaan. Ia mengajarkan Andra untuk tidak melihat masa lalu sebagai beban, melainkan sebagai pelajaran berharga. Ketika Andra menyelesaikan sekolahnya, ia mulai menunjukkan minat untuk membantu lebih banyak dalam bisnis ibunya. Ia mulai belajar cara mengelola pesanan, mempromosikan produk di media sosial, bahkan menghitung biaya dan keuntungan. Sari merasa bangga. Anaknya kini mulai mengerti bahwa kesuksesan bukan hanya tentang uang, tapi tentang kerja keras, ketekunan, dan dedikasi. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Meskipun toko kue Sari semakin berkembang, ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan panjang. Suatu hari, saat ia sedang mengurus stok bahan baku, seorang tetangga yang dulu sering mencemoohnya datang ke tokonya. Wajahnya terlihat penuh rasa ingin tahu, seolah tak percaya bahwa Sari kini memiliki bisnis yang sukses. "Ternyata kamu berhasil." "Ya, Sari, aku dengar bisnis kue kamu ramai. Aku kira dulu kamu cuma main-main, tapi ternyata kamu serius ya," kata tetangga itu, mencoba menyembunyikan rasa kagumnya di balik kata-kata. Sari tersenyum tipis. "Ya,
Aku belajar banyak. Tidak ada yang mudah. Tapi aku tahu kalau aku nggak berusaha, aku nggak akan tahu hasilnya. Jawabnya dengan tenang. Bisnis kue Sari berkembang lebih pesat dari yang ia bayangkan. Setiap minggu ada pelanggan baru yang datang, dan bahkan beberapa restoran lokal mulai melirik produknya untuk dijadikan salah satu menu penawaran mereka. Peluang itu semakin terbuka lebar. Sari mulai merencanakan untuk memperluas bisnisnya, membuka cabang di kota terdekat. Meskipun tantangan besar menanti, ia merasa lebih siap daripada sebelumnya. Di tengah-tengah kesibukannya, Sari mulai merasa betapa jauh dirinya telah berubah. Dari seorang istri yang patah hati, menjadi seorang ibu yang berjuang sendirian, hingga kini menjadi seorang pengusaha kecil yang penuh tekad. Dimas mungkin telah pergi, meninggalkan luka yang dalam, tetapi Sari tahu bahwa ia adalah orang yang kuat. Tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Suatu hari, saat Sari sedang mengevaluasi laporan penjualan, Andra datang mendekat dengan secangkir teh. "Ibu, Andra ingin membantu lebih banyak. Andra ingin belajar cara jualan online juga. Kalau kita bisa jual lebih banyak, nanti kita bisa beli rumah yang lebih besar, kan?" Katanya dengan wajah berbinar. Sari menatap anaknya, merasa bangga dan bahagia. "Kamu pasti bisa, Andra. Kita akan bekerja keras bersama. Kita akan membangun masa depan yang lebih baik," jawab Sari dengan keyakinan yang tak terbantahkan. Pada saat itu, Sari sadar satu hal yang tak pernah ia sadari sebelumnya, bahwa luka yang pernah ia rasakan, rasa sakit yang datang dari pengkhianatan dan kehilangan, ternyata telah membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih tangguh. Kini, ia bukan hanya ibu yang berjuang untuk anaknya, tetapi seorang wanita yang berhasil menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Sari mungkin tidak akan pernah melupakan masa lalu, namun kini ia memiliki masa depan yang lebih cerah. Dan itu semua berawal dari satu keputusan, untuk tidak menyerah, untuk bangkit, dan untuk terus melangkah maju. Sari sedang duduk di depan meja kerjanya, memeriksa beberapa pesanan online yang baru masuk, ketika ponselnya bergetar. Nama yang muncul di layar membuatnya terkejut. Itu adalah Dimas. Nama yang sempat ia lupakan, meskipun bayangannya masih terkadang menghantui. Sebuah pesan singkat masuk, diikuti dengan panggilan telepon. "Sari, ini Dimas. Aku baru saja dideportasi. Aku kembali ke Indonesia. Aku ingin berbicara denganmu dan Andra. Aku menyesal, Sari. Maafkan aku." Sari terdiam sejenak, membaca pesan itu berulang kali. Rasa marah, kecewa, dan perasaan campur aduk lainnya datang begitu saja. Dimas, pria yang telah menghancurkan segala impian yang pernah mereka bangun bersama, kini ingin kembali. Namun, Sari tahu, hidup mereka tidak bisa hanya diatur oleh penyesalan yang terlambat. Ia menarik napas dalam-dalam dan mengabaikan panggilan itu. Lalu, ia membuka jendela media sosial, melihat foto-foto terbaru Andra yang sedang bermain bola di taman, senyum lebar di wajahnya. Andra tidak tahu apa yang terjadi di balik pesan yang baru saja masuk. Sari tahu ia harus melindungi anaknya dari semua kekacauan yang mungkin Dimas bawa pulang. Malam itu, saat Sari sedang menyiapkan makan malam, ponselnya kembali berdering. Kali ini, sebuah pesan suara dari Dimas. "Dimas, Sari, aku kembali. Aku tahu aku tidak berhak untuk meminta maaf, tapi aku ingin mencoba lagi. Aku menyesal telah meninggalkanmu dan Andra. Aku ingin berbicara denganmu. Tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya." Sari memutar pesan itu dengan hati yang bergejolak. Rasa kesal yang ia pendam mulai meledak. Kenapa sekarang? Setelah semua yang terjadi, setelah semua luka yang ia terima, setelah ia berjuang sendirian untuk membangun hidup baru, Dimas datang dengan penyesalannya? Tidak. Sari tahu, tidak ada lagi tempat untuknya. Hari berikutnya, Dimas muncul di depan rumah Sari. Ia mengenakan kaos sederhana, rambutnya sudah mulai memutih, dan wajahnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Namun, tidak ada yang bisa menghapus kenyataan bahwa pria ini adalah orang yang telah meninggalkan mereka tanpa perasaan, yang lebih memilih untuk mengejar kenyamanan dalam pelukan wanita lain. Andra, yang kebetulan ada di depan rumah, langsung mengenali sosok ayahnya yang tiba-tiba muncul.
Mata Andra terbuka lebar, campuran antara kebingungan dan rasa takut. Ia tahu siapa pria ini. Tapi kenapa dia datang sekarang? Kenapa setelah sekian lama? Sari berdiri di ambang pintu, menatap Dimas dengan mata yang penuh dengan kebekuan. Tidak ada rasa rindu, hanya rasa marah yang tersimpan rapat. Kenapa kamu datang, Dimas? Setelah semua yang kamu lakukan, kamu pikir kita akan menyambutmu dengan tangan terbuka? Sari berkata dengan suara tegas, meskipun hatinya sedang bergejolak. Andra sudah cukup terluka tanpa kehadiranmu. Kami tidak butuh kamu sekarang. Dimas terlihat terkejut mendengar kata-kata Sari. Ia mengira, setelah segala waktu yang telah berlalu, mungkin ia masih bisa memperbaiki segalanya. Mungkin ia bisa kembali, meminta maaf, dan semuanya bisa menjadi seperti dulu. Tapi itu hanya angan-angan belaka. Sari menatapnya dengan tatapan yang tak bisa ia artikan selain penolakan. Aku tahu aku salah, Sari. Aku telah membuat kesalahan besar, kata Dimas, suaranya penuh penyesalan. Tapi aku hanya ingin kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku tahu aku sudah mengecewakanmu, tapi aku ingin membangun kembali hubungan kita, untuk Andra juga. Sari menatapnya tanpa emosi. Dimas, kamu sudah membangun kehidupanmu di luar sana. Kamu sudah punya segalanya. Tapi kamu memilih untuk meninggalkan kami. Kamu memilih untuk melupakan keluarga yang pernah kamu banggakan. Kamu datang sekarang, setelah semuanya hancur, dan berharap bisa memperbaikinya dengan beberapa kata-kata maaf? Itu tidak akan cukup. Kamu sudah memilih jalanmu. Andra berdiri di belakang Sari, menatap ayahnya dengan tatapan bingung. Kenapa kamu nggak pulang, Ayah? Andra selalu berharap kamu pulang, tapi kenapa sekarang kamu datang hanya untuk bilang maaf? Kata Andra dengan suara bergetar. Sari menoleh, melihat wajah anaknya yang penuh dengan ketidakpastian. Dalam hati, ia berjanji tidak akan membiarkan Dimas kembali merusak kedamaian yang telah mereka bangun. Andra, kamu tidak perlu khawatir. Kamu tidak perlu lagi menunggu orang yang tidak peduli padamu. Dimas terlihat terdiam, tidak tahu harus berkata apa lagi. Wajahnya menunjukkan penyesalan yang mendalam. Namun Sari tahu, semua itu sudah terlambat. Penyesalan tidak bisa menghapus rasa sakit yang ia dan Andra rasakan. Penyesalan tidak bisa mengembalikan waktu yang telah hilang. Aku minta maaf, Sari. Dimas akhirnya mengucapkan kata-kata itu dengan suara pelan, seperti sebuah pengakuan terakhir. Aku tahu aku tak punya hak lagi, tapi aku akan tetap berusaha memperbaiki semuanya. Namun, Sari tidak merasa kasihan. Dia tidak merasa harus memberi kesempatan lagi. Sudah cukup, Dimas. Kami tidak butuhmu lagi. Andra sudah cukup besar untuk mengerti bahwa kita bisa hidup tanpa kamu. Kamu adalah masa lalu yang tidak perlu diulang. Setelah Dimas pergi, Sari menutup pintu dengan perlahan, melepaskan rasa sakit yang masih ada di dalam dirinya. Andra yang masih bingung, memandang ibunya dengan mata yang penuh tanda tanya. Ibu, kenapa ayah nggak bisa kembali? Tanya Andra pelan. Suaranya penuh rasa ingin tahu dan kesedihan yang ia sembunyikan. Sari memeluk anaknya erat-erat. Karena, Andra, kita sudah cukup kuat tanpa dia. Kita sudah belajar untuk hidup dengan caraku dan caramu. Ayah mungkin datang untuk meminta maaf, tapi kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Yang penting sekarang adalah kita terus melangkah ke depan, dan tidak pernah berhenti. Di dalam pelukan itu, Andra mulai merasa sedikit lebih tenang. Sari tahu, meskipun luka-luka itu belum sepenuhnya sembuh, ia dan Andra sudah cukup tangguh untuk menghadapinya bersama. Tidak ada lagi tempat untuk Dimas dalam hidup mereka. Mereka akan melanjutkan perjalanan mereka, lebih kuat dari sebelumnya. Pagi itu, matahari bersinar cerah, menerangi rumah kecil yang baru saja mereka tempati. Rumah sederhana, tapi penuh dengan harapan. Sari berdiri di ambang pintu, menatap halaman depan yang baru saja dipenuhi oleh tanaman-tanaman hijau yang ia tanam bersama Andra. Setiap sudut rumah ini terasa seperti simbol dari perjalanan panjang yang penuh perjuangan, namun akhirnya berbuah manis. Rumah ini bukan hanya tempat tinggal. Ini adalah lambang dari kebangkitan, keteguhan, dan keberanian yang mereka miliki.
Andra berlari-lari kecil di halaman depan, tertawa riang. Setiap langkah anak itu seolah menandakan kebebasan baru yang mereka raih. Tak ada lagi keraguan di wajahnya. Tak ada lagi rasa takut atau bingung tentang masa depan. Semua itu telah terhapus bersama dengan perginya Dimas. Bersama dengan luka-luka yang mereka sembunyikan jauh di dalam hati. Sari menatap anaknya. Senyumnya penuh kebanggaan. Meski banyak hal yang mereka lewati, meski begitu banyak rasa sakit dan kehilangan, Andra kini tampak lebih ceria, lebih percaya diri. Perjalanan mereka untuk membangun rumah ini, untuk mencapai titik ini, adalah perjuangan mereka berdua. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi mereka. Sari duduk di kursi teras, mengamati Andra yang sedang mengumpulkan batu-batu kecil untuk ditata di halaman. Andra datang menghampirinya dengan batu di tangan, lalu duduk di samping ibunya. "Ibu, Andra suka rumah ini. Rasanya kayak rumah impian Andra," kata Andra dengan mata berbinar. Sari tersenyum, menyentuh rambut Andra dengan lembut. "Iya, Nak, ini rumah kita. Rumah yang dibangun dengan kerja keras dan cinta. Dan yang paling penting, rumah ini bebas dari semua luka masa lalu. Kita akan mulai hidup baru di sini, tanpa bayang-bayang yang dulu." Andra mendekat, merangkul ibunya. Andra senang kalau ibu senang. Sari menarik napas dalam-dalam, menatap ke depan dengan penuh harapan. "Kita akan mulai perjalanan baru, Andra. Tidak ada lagi yang menghalangi kita. Tidak ada lagi yang bisa membuat kita jatuh. Kita akan tumbuh dan berkembang di sini, menjadi lebih baik lagi, lebih kuat lagi." Seperti yang selalu diajarkan kepada anaknya, hidup bukan tentang apa yang hilang, tetapi tentang apa yang kita bangun kembali setelahnya. Dan mereka telah membangun kembali segalanya. Dari awal, rumah baru mereka bukan hanya tempat berlindung, tetapi juga simbol bahwa mereka tidak akan pernah menyerah. Hari demi hari, Sari mulai memperluas bisnis kue online-nya. Pesanan semakin banyak, dan bahkan ada beberapa toko besar yang tertarik untuk menjual kue-kue buatannya. Andra yang sudah semakin besar, mulai membantu lebih banyak. Ia ikut merencanakan strategi pemasaran, mengatur pengiriman, bahkan belajar untuk mengelola keuangan keluarga. Sari merasa bangga melihat anaknya yang semakin dewasa, yang semakin memahami arti kerja keras dan ketekunan. Mereka tidak hanya membangun rumah secara fisik, tetapi juga membangun sebuah keluarga yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bahagia. Mereka belajar untuk tidak bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan mereka, tetapi menemukan kebahagiaan itu dalam diri mereka sendiri. Malam itu, setelah semua pekerjaan selesai, Sari dan Andra duduk bersama di ruang tamu yang sederhana. Lampu-lampu kecil di meja makan menyala lembut, menciptakan suasana hangat yang mengingatkan mereka bahwa mereka sudah sampai di tempat yang mereka tuju. Sari tersenyum pada Andra yang sedang memainkan gitar, sebuah kebiasaan baru yang ia ajarkan untuk mengisi waktu. "Syukurlah kita sudah sampai di sini, Nak," kata Sari sambil menatap anaknya yang sedang tersenyum riang. "Iya, Ibu. Andra nggak mau balik ke masa lalu. Kita bahagia di sini," jawab Andra, dengan keyakinan yang luar biasa. Sari mengangguk, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kehidupan mereka memang tidak sempurna, tetapi mereka telah menemukan kebahagiaan yang sejati. Rumah baru mereka bukan hanya tentang bangunan dan hiasan yang ada di dalamnya. Itu adalah tempat di mana mereka merasa aman, tempat di mana mereka bisa menciptakan kenangan baru tanpa bayang-bayang masa lalu yang kelam. Sari menatap jendela, melihat bintang-bintang di langit malam. Dia tahu, hidup mereka akan terus berjalan maju, dan segala yang telah mereka alami, semua penderitaan dan tantangan yang mereka hadapi, hanya akan menjadi bagian dari kisah mereka yang penuh inspirasi. Dimas mungkin telah pergi, tetapi kita tetap hidup, Andra. Dan kita akan terus hidup dengan cara kita sendiri. Kita tidak butuh siapapun untuk mendefinisikan siapa kita. Kita adalah kita, dan kita akan selalu kuat, selalu bersama. Andra menatap ibunya dengan mata penuh keyakinan. "Kita akan selalu bersama, Ibu, selamanya." Dan di malam itu, di rumah baru yang penuh dengan cinta dan harapan, Sari merasa hatinya lebih ringan dari sebelumnya. Dia tahu,
Ini adalah awal dari segalanya. Masa depan yang cerah menunggu mereka, dan tidak ada lagi yang bisa menghalangi mereka.